Nah, terus yang selalu aku pegang tadi, hidup itu seni menggambar tanpa penghapus. Dan juga doa, usaha, sama ridho orang tua. Apa? Waktu dulu masih kelas 1 ya Budita ya. 1 2 deh, 1 2 3. Itu kan masih di sini kan, masih di gedung Indo. Dan saya lihat teman-teman tuh, ya Allah ini orang-orang pintar banget. Terus saya kan ya rankingnya nggak segitu bagus gitu. Jadi ini tuh orang-orang besar semua. Terus habis itu lihat guru-guru itu juga Masya Allah. Dan lihat teman-teman pun ya kayak Ezar, Nada, Tabris gitu-gitu kan kayak wah gitu loh kan. Dan itu SD Muhammadiyah. Waktu saya mau berangkat, setiap kali saya mau berangkat sekolah itu kayak SD Muhammadiyah tuh kayak besar banget, besar dan Farah takut buat nyemplung ke situ gitu. Tapi ya alhamdulillah bisa gitu. Jadi ya masya Allah aja SD Muhammadiyah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Budita dan Farah, di sesi 2 podcast kali ini. Ramadan Satse. santun beraksi, takwa teruji. Di sesi 1 kita sudah membahas banyak sisi tentang perempuan dan masa depan. Di sesi 2 ini kita akan membahas yang agak lebih dalam Oke, tentang Farah. tentang Farah. Nilai Boleh, hidup boleh. Farah. Nilai hidup Farah. Menarik nih. Sangat menarik karena Iya. deep banget ya, deep talk kita ya. Deep Oke. talk. Kita suasananya kayak lagi berdua, terus curhat-curhat manja gitu. Boleh. Oke. Satu kalimat yang sering Farah ucapkan kepada diri sendiri. Oke, satu kalimat. Yes. Hidup itu seni menggambar tanpa menghapus. Itu adalah dari dulu kecil sampai sekarang yang Farah selalu pegang. Karena eh, mau Farah lakuin apapun itu, saya selalu keingat itu. Hidup itu adalah seni menggambar tanpa menghapus. Jadi kalau misal kita lakuin sesuatu, kita harus all in. Karena dia nggak bisa dihapus lagi. Kita nggak bisa ngulang kembali lagi. Misal kita mau lomba atau kita mau sholat pun, kita mau sholat nanti sholat zuhur, itu kita harus all in. Karena kan kita nggak tahu, habis kita sholat zuhur, kita bakal diambil sama Allah nggak? Jadi kita harus all in, kita harus benar-benar ya mengusahakan untuk apa yang kita mau lakuin itu. Gitu. Oke, keren sih. Karena memang sekarang ini termasuk langka orang yang mau mengusahakan untuk dirinya sendiri itu yang the best. Benar. Jadi orang yang mengeluarkan apa potensinya terus menjadikan dirinya versi terbaik untuk dirinya sendiri aja, bukan untuk orang lain, itu memang agak langka sih. Susah juga sih. Iya, bertahap. Iya, terima kasih. Sekarang, Heeh. hal yang ingin Farah maafkan dari masa lalu apa? Kalau tadi kan Farah bilang melakukan sesuatu tanpa mau menghapus, Iya, jadi melakukan yang terbaik. Iya, Kalau ada salah apa kira-kira? kalau yang pengen Farah ini ya, apa lebih baik lagi gitu ya. Yes, Jadi ini ada latar belakang dulu ya Udita. boleh. Jadi 6 tahun itu Farah nggak di rumah. 6 tahun kan 3 tahun SMP, 3 tahun SMA itu kan Farah emang jarang di rumah karena Farah mondok. Nah terus yang selalu aku pegang tadi, hidup itu seni menggambar tanpa penghapus. Dan juga doa, usaha, sama ridho orang tua. Nah, yang belum Farah dapat, ya bukan belum Farah dapat sih, yang Farah kurang dari doa, usaha, ikhtiar, itu cuma dari ridho orang tua. Nah, Farah pengen banget kalau misal udah 6 tahun ini, terus Farah balik ke Temanggung, itu Farah ngejar ridho orang tua. Karena itu penting banget bagi kehidupan anaknya. Gitu. Jadi, Farah pengen banget bantuin ibu, bantuin bapak. Farah pengen banget kayak biru walidain yang penuh ke orang tua, karena kan 6 tahun nggak di rumah, mesti kan nggak pernah bantu asa-asa, nggak pernah bantu nyapu dan lain sebagainya itu. Paling kalau misalnya di rumah ya cuma beberapa hari dan sebagainya. Jadi yang pengen Farah kejar itu dari ridho orang tua itu gitu. Oke, ridho orang tua memang sesuatu yang kayak sensitif ya kalau kita bahas ya. Benar. Bisa mengandung bawang ini. Bawang, brabang. Iya. Karena memang selagi orang tua itu Masih masih ada. lengkap, masih ada, memang kita sebagai anak kita wajib mengusahakan yang terbaik. Karena kalau sampai kita menyesal, Aduh, iya emang nanti kita tidak akan bisa kembali ngulang lagi. mengulang lagi ke masa yang kita
impi-impikan. Benar banget. Karena ketulusan, kasih sayang orang tua itu tidak ada duanya di dunia ini. Benar banget, Yang benar. bisa menerima kita apa adanya, Iya. yang bisa memaafkan kita tanpa ada iming-iming atau imbalan yang lain, Benar itu banget. hanya orang tua. Iya. Oke. Farah, Iya. hari ini kita kenal dengan banyak prestasi, tapi setiap perjalanan besar selalu punya titik awal. Kita ingin mundur sedikit ke masa-masa waktu Farah masih SD. Oke, masih SD. Iya. Ya, Saat mendengar kata SD Muhammadiyah, hal pertama apa yang terlintas di pikiran Farah? besar. Dan saya takut buat masuk ke dalam situ. Jadi Kenapa? waktu dulu masih kelas 1 ya Berita ya. 1 2 deh, 1 2 3. Itu kan masih di sini kan, masih di gedung Indo. Dan saya lihat teman-teman tuh, ya Allah ini orang-orang pintar banget. Terus saya kan ya rankingnya nggak segitu bagus gitu. Jadi ini tuh orang-orang besar semua. Terus habis itu lihat guru-guru itu juga Masya Allah. Dan lihat teman-teman pun ya kayak Ezar, Nada, Tabriz gitu-gitu kan kayak wah gitu loh kan. Dan itu SD Muhammadiyah. Waktu saya mau berangkat, setiap kali saya mau berangkat sekolah itu kayak SD Muhammadiyah tuh kayak besar banget, besar dan Farah takut buat nyemplung ke situ gitu. Tapi ya alhamdulillah bisa gitu. Jadi ya Masya Allah aja SD Muhammadiyah ini. Oke, nilai apa yang paling Farah rasakan saat Farah masih SD? Kira-kira nilai-nilai apa yang membuat Farah bisa menjadi Farah yang sekarang, tapi ditanamkan sejak SD? Kejujuran dan keberanian. Karena kan di sini itu kan rumah rumah Farah jauh, rumah Farah di Keranggan dan harus ke sini terus saya kan dulu dijemput pulang aja telat kan Berita sama ibu itu selalu telat kadang maghrib kadang ya gitu lah. Nah itu yang bikin Farah sampai 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 SMA sampai SMP sampai SMA itu jujur sama keberanian karena kan di tagline-nya SMD kan jujur disiplin dan tidak egois tapi saya tambah jadi keberanian karena kan kejujuran itu kan utama dan itu benar-benar bikin ya bisa menyambung relasi dengan orang-orang kan dengan kejujuran tadi terus habis itu Farah bisa menggugah diri Farah sendiri itu dengan keberanian gitu itu yang dua aspek tadi yang Farah bisa ambil dari SD Muhammadiyah ini gitu. Oke, kalau tentang disiplin bagaimana? Nah, kalau tentang disiplin, karena alhamdulillah ada bekal dari SD Muhammadiyah itu jujur, disiplin, dan tidak egois. Disiplin itu yang bisa mengantar Farah ke paskibraka. Gitu. Karena kan Keren. benar-benar harus sat-sat, das-das, jos-jis, ya begitulah. Pokoknya benar-benar harus sedisiplin itu. Dan juga kan kalau misalnya kita tinggal di asrama maupun kita tinggal di pondok itu juga harus disiplin tentang waktu. Jadi alhamdulillah Farah di SD Muhammadiyah ini sudah dibekali dengan jujur, disiplin, dan tidak egois itu. Dan ya alhamdulillah udah sampai sekarang ini. Begitu. Iya, keren. Tepuk tangan. Keren, keren, keren. Oke. Kalau dari sisi agama nih, bagaimana pendidikan agama di SD Muhammadiyah itu membentuk karakter Farah sampai sekarang? Jujur nih Budita ya, Yes. dulu pertama kali Farah kenal sholat duha itu di SD Muhammadiyah. Beneran deh. Luar biasa. Serius. Jadi dulu kan di SD Muhammadiyah kan kalau dulu di kelas Farah itu selalu buat sholat duha ya Bu. Kita sholat duha berjamaah dan lain sebagainya. Nah pertama kali Farah bisa bener-bener sholat duha itu keinget SD. Jadi SMP SMA pun kebiasaan sholat duha itu ya dimulai dari SD. Karena kalau misal kita tanamkan sejak kecil itu bakal langsung ngaruh ke besar kita gitu. Jadi itu yang Farah bisa ambil tuh sholat duha, habis itu kita sholat jamaah. Karena emang susah banget kalau misalnya kita sholat jamaah karena walaupun kita mau sesibuk apapun, kita benar-benar susah mau sholat jamaah dan itu kalau misalnya emang nggak dari kecil kita ngebiasain buat sholat duha dan juga sholat jamaah itu bakal susah kalau misalnya kita besar nanti buat ngelakuin dua itu gitu. Itu yang ngajarin Farah dan alhamdulillah juga mungkin dari sholat duha itu jadi rezeki orang tua Farah dan rezeki Farah itu bisa mengalir deras gitu jadi itu kekuatan sholat duha di SD Muhammadiyah itu Masya Allah, keren. Kalau bacaan-bacaannya juga dari SD. banget iya jadi Farah kenal sholat duha Farah kenal sholat jamaah Farah kenal bacaan dan hafalan pun juga Farah dapat itu dari SD Muhammadiyah kalau misal saya nggak sekolah di bukan gitu ya tapi ya iya sih kalau bukan Farah nggak sekolah di SD Muhammadiyah Farah nggak bakal bisa selesai Al-Quran gitu. Masya Jadi Allah. emang dasarnya tuh kita harus memilih SD yang benar-benar dia apa ya menggugah untuk Islaminya tuh banget gitu loh. Karena kalau misalnya kita nggak punya dasar, kita gampang terombang-ambing buat nanti besar nanti gitu. Keren. Berarti SD Muhammadiyah ini
menjadi bagian dalam hidup Farah itu Banget. sebagai dasar itu berakar banget Iya, ya. berakar banget karena ya saya kenal hafalan dari SD, saya kenal sholat tadi dari SD, dan saya masih pakai metode SD loh Bu kalau ngafalin. Jadi kan kalau dulu kan di SD kan ada yang empat empat kali kan, satu dua tiga empat. Nah itu saya Iya, masih pakai masih pakai metode murojaah itu juga masih pakai metode SD gitu. Jadi itu sangat sangat mendarah daging mendarah daging. di SD itu. Kalau murojaah kan dulu waktu kamu masih kelas berapa ya Far kita? Kelas 5. Kelas 5. Belum lancar, ulang. Iya, Belum lancar, kayak gitu. ulang. Belum lancar, nangis di pojokan. Maju lagi. Gimana perasaan Farah waktu itu? Kok kayak gitu? Sebel, kesel, sebel, ya Allah muak, kayak pengen aku nggak mau hafalan, tapi itu yang nilai-nilai itu yang ngajarin Farah untuk nggak menyerah di SMP maupun SMA. Ya itu sih, terima kasih Bu Dita udah ngajarin Farah nggak menyerah. Ya dulu Bu Dita ini seorang guru yang seorang wali kelas Farah yang ngajar dan nyimak tahfidz, dan benar Bu Dita ini sangat perempuan yang sangat tangguh untuk menghadapi teman-teman Farah, karena dulu teman-teman Farah kan ngeyel-ngeyel semuanya, dan juga ya susah banget buat ngafalin. Jadi dulu Bu Dita ini adalah sosok wanita yang hebat dan tangguh dalam menyimak hafalan Al-Quran kita. Keren banget. Di aplaus yang meriah dulu untuk Bu Dita. Farah ini. Oke. Jika Farah bertemu Farah kecil di bangku SD Muhammadiyah Temanggung, apa yang ingin Farah katakan? SD Muhammadiyah Temanggung nih, Farah kecil di SD Farah kecil. Farah yang pertama akan mengatakan maaf. Karena dulu impian, aduh kok jadi sedih ya. Karena dulu impian Farah kan, Farah juga Farah kecil tuh dulu punya impian yang sangat besar. Yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Sampai di kamar Farah itu ada kayak papan tulis besar gitu, dan itu tuh impian banyak banget. Harus khatam 30 juz tahun apa, atau lagi gini. Farah mau mengatakan maaf karena belum bisa, walaupun dengan prestasi-prestasi yang alhamdulillah Farah dapetin sekarang, tapi Farah belum bisa mewujudkan beberapa yang Farah planning itu. Yang kedua, Farah bilang terima kasih karena kalau misal Farah nggak sekolah di sini, dan juga Farah nggak bertemu Budita, Farah nggak ketemu teman-teman, itu mungkin Farah nggak bisa jadi yang sekarang gitu loh. Karena walaupun kita udah jadi, Farah nggak mau jadi kacang yang lupa kulit, karena ya dari SD ini yang bisa membangun Farah buat sampai sekarang gitu. Oke. Memang kebahagiaan terbesar dari seorang guru, semua guru di SD Muhammadiyah ini adalah melihat anak didiknya itu berproses sedemikian rupa menjadi versi terbaik buat dirinya sendiri Benar banget. dan jujur kepada dirinya sendiri sehingga bisa menjadi seseorang yang lebih sukses dari gurunya. Benar sekali teman-teman. Iya. Tapi jangan lupa juga kita harus mengingat, menghormati, dan menghargai guru yang dulu pernah mengajari kita, yang sampai mendarah daging ini, begitu. Keren. Oke. Sangat deep sekali pembicaraan kita di sesi 2 ini. Tak terasa sudah waktunya kita harus closing di sesi 2, tapi Oke. kita ingatkan bagi yang belum like, belum subscribe, coba ting-ting diklik tombolnya untuk bisa mengikuti SDMT channel di YouTube kita, jangan lupa. Dan terus pantengin YouTube channel kita agar bisa mengikuti episode ketiga dari podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.